Melihat begitu ya, digitalisasi saat ini juga menjadi kunci dari efisiensi yang mungkin dilakukan oleh berbagai BUMN untuk menekan biaya operasional yang ada. Lantas bagaimana juga peran dari Pelindo menggunakan tren digitalisasi ini untuk menekan biaya operasional? Tentunya digitalisasi adalah suatu keniscayaan dan Pelindo di sini tentunya guidance dari BUMN bahwa untuk lebih menekankan digitalisasi. Sebenarnya kalau dari sisi Pelindo, sekali lagi Pelindo itu adalah perusahaan layanan. Yang penting bagi Pelindo itu ada dua, ada flow of good dan flow of dokumen. Goodnya itu adalah fisiknya, adalah barangnya. Yang kedua ada dokumennya. Dan flow of good itu hanya bisa pindah bersamaan dengan flow of dokumen. Dan tentunya digitalisasi akan memperlancar flow of dokumen itu sendiri. Yang pada akhirnya tidak ada barang yang terganggu atau terhambat gara-gara dokumennya belum siap. Itulah adalah manfaat dengan digitalisasi. Tetapi bahwa saya sampaikan bahwa ini mungkin salah satu yang tanda kutip diuntungkan program digitalisasi adalah mungkin juga kejadian kemarin COVID, sehingga migrasi ke arah digitalisasi jauh lebih cepat, jauh lebih itu. Dan kami sampaikan bahwa digitalisasi di Pelindo post merger itu adalah sangat-sangat masif. Tentunya ini bertahap, karena bicara digitalisasi itu bukan plug and play. Itu adalah transformasi juga. Karena pada saat digitalisasi kita adalah merubah perilaku ekosistem. Dan itu tidak hanya yang dirubah itu hanya internal Pelindo, tapi menyangkut customer, menyangkut stakeholder. Bahkan truk driver eksternal pun harus kita edukasi. Jadi kalau saya punya pemahaman bahwa digital business itu akan terjadi apabila digital enterprise ketemu dengan digital ecosystem atau digital stakeholder. Baru akan kecipta digital business. Nah ini terus terang aja ini kolaborasi yang luar biasa saat ini, komunikasi dengan stakeholder, dengan customer juga cukup bagus. Kami sudah berhasil beberapa pelabuhan post merger kita transform yang pada akhirnya mempunyai layanan yang bagus, yang pada akhirnya post cargo stay bisa kita tekan. Oke, menarik kalau kita bergeser untuk bicara terkait bagaimana juga peran dari Pelindo memastikan teknologi begitu ya, sehingga di lapangan ini justru bukan menjadi hal yang merepotkan, karena memang banyak yang perlu diadaptasi atau diadaptable di lapangan di ranah dari Pelindo, Pak Arief. Jadi tentunya gini, pada saat paling sulit itu adalah pada saat kita melakukan transformasi. Baik. Karena pada akhirnya merubah kebiasaan yang ada. Memang orang itu ada suka istilah, ini sudah settle seperti ini, sudah enak seperti ini, kenapa dirubah. Tapi dengan sosialisasi yang bagus, dan yang penting bahwa objektif kita melakukan transformasi sudah clear. Jadi kita sampaikan pelan-pelan kepada mereka bahwa perubahan itu akan berdampak kepada yang lain, itu pasti. Tetapi dengan adanya sosialisasi, dengan adanya katakanlah training, biasanya ini yang perlu diperhatikan pada saat transformasi itu biasanya turun dulu baru naik. Lah pada saat turun ini harus dimitigasi. Harus sampaikan sama semuanya bahwa hati-hati ini akan ada penurunan. Karena apa? Disitulah transisi perubahan terjadi. Artinya dengan komunikasi yang bagus, dengan edukasi yang bagus, maka itu bisa terjadi dan faktanya kami bisa mentransform. Even di pelabuhan yang di timur, teman-teman Papua, teman-teman Jayapura, teman-teman Sorong itu berubah. Baik. Artinya bisa. Oke, artinya bisa ya Pak ya. Optimisme ada di sana. Kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin bisa dijawab singkat saja karena mengingat durasi, Pak Arief. Sebetulnya apa rencana jangka panjang Pelindo dalam memperluas portofolionya? Pertama, kami ingin Pelindo berperan lebih banyak lagi ke ekonomi Indonesia. Itu yang penting. Dan sekarang ini kita berharap bagaimana mengkolaborasikan antara port dan industri. Karena port butuh industri, industri butuh port. Itu yang penting. Dan yang kedua, bagaimana kita mencoba untuk go global. Tetapi bahwa yang paling penting adalah bagaimana Pelindo berkontribusi lebih banyak lagi untuk perekonomian nasional.